Orang tua anak yang diculik di China berkumpul di festival barbecue Zibo untuk mencari anak-anak mereka. Menurut laporan dari The Daily, festival barbecue Shandong Zibo telah menjadi populer karena liburan hari buruh tanggal 1 Mei dengan banyak wisatawan dari seluruh negeri datang untuk mencoba makanan lezat. Namun, di jalan-jalan yang ramai di Zibo juga terlihat peningkatan sejumlah orang tua yang mencari anak yang hilang, berharap dapat menyebarkan informasi dan menemukan orang yang mereka cintai. Meskipun banyak orang tua ini menampilkan tanda-tanda informasi pencarian keluarga, beberapa dilaporkan telah diusir oleh penjaga keamanan. Hal ini telah menimbulkan kegemparan yang signifikan di media sosial dengan kekhawatiran tentang kemungkinan penjualan organ anak yang hilang. Sebuah video yang diposting di internet pada tanggal 23 April menunjukkan pemilik tenda barbecue di Zibo menggunakan mikrofon untuk menarik perhatian turis yang lewat, dan mendorong mereka untuk membantu menyebarkan informasi tentang anak-anak yang hilang. Sebagai imbalannya, dia menawarkan mereka potongan harga dengan membeli satu gratis satu untuk sate dagingnya. Menurut Jimu News, kelompok orang yang muncul di jalan barbecue Zibo adalah orang tua anak-anak yang diculik, dengan salah satu ayah yang telah mencari anaknya selama 28 tahun. Liang Zihui adalah anaknya yang berusia 31 tahun, yang dia harapkan mungkin tertarik dengan popularitas barbecue Zibo saat ini. Kami berpikir bahwa dengan membiarkan lebih banyak orang melihatnya, ada harapan untuk menemukan anak saya, katanya. Ayah yang penuh dengan emosi itu berbicara kepada media untuk memberitahu putranya yang hilang, bahwa orang tuanya masih mencintainya dan mereka tidak pernah menyerah dalam mencarinya selama bertahun-tahun. Dia mengungkapkan penyesalannya yang mendalam atas kehilangan hanya 3 menit yang telah menyebabkan hilangnya anaknya. Pasangan tersebut telah menghabiskan 28 tahun terakhir mencari putra mereka dan telah melakukan perjalanan ke lebih dari 20 kota dalam upaya mereka untuk menemukannya. Namun, dengan penghasilan bulanan hanya 3.000 yuan, mereka harus bergantian mencari, dengan sang ayah sering tidur di jalanan. Meskipun mencari dengan susah payah dan berharap dapat menarik lebih banyak perhatian, orang tua tersebut belum dapat menemukan informasi tentang putra mereka dalam seminggu setelah tiba di Zibo. Menurut Tencent.com, seorang pria bernama Suner Hedingtao juga melakukan perjalanan ke kota Zibo untuk menyebarkan informasi di festival barbecue Zibo tentang anaknya yang diculik. Namun, ketika menyebarkan informasinya di Jalan Kristal di distrik Zhangdian, Zibo, Hedingtao dihadang oleh penjaga keamanan yang dilaporkan mengusir dan menolak membantunya. Insiden ini telah memicu reaksi kuat di media sosial dengan netizen mengekspresikan kekecewaannya terhadap kurangnya perlindungan bagi anak-anak hilang dan masalah perdagangan manusia yang semakin meningkat di China. Insiden ini telah memicu reaksi kuat di media sosial dengan netizen mengekspresikan kekecewaannya terhadap kurangnya perlindungan bagi anak-anak hilang dan masalah perdagangan manusia yang semakin meningkat di China. Sementara banyak netizen mengajukan beberapa pertanyaan yang membingungkan tentang keadaan penegakan hukum dan hak asasi manusia di China, beberapa lainnya mengungkapkan kekhawatiran tentang nasib anak-anak hilang, dengan berspekulasi bahwa mereka mungkin telah menjadi korban pengambilan organ atau bentuk pelecehan lainnya. Seorang netizen bernama Red_Prini menggambarkan China sebagai negara yang mempersekusi hak asasi manusia dan mengeksploitasi warganya. Red_Prini mengatakan, ada juga banyak truk yang bepergian ke berbagai tempat dan banyak akun pelacakan keluarga yang penuh dengan informasi tentang anak-anak yang hilang. Negaranya bukanlah sebuah negara berkekuatan ekonomi, juga bukan berkekuatan militer. Ini adalah negara besar yang mengancam tetangganya, negara besar yang melanggar janjinya, negara besar yang terisolasi dari dunia, negara besar yang mempersekusi hak asasi manusia, negara besar yang mengeksploitasi warganya, dan bahkan lebih jauh lagi, negara besar yang memperdagangkan manusia. Netizen lain bernama DZ mempertanyakan, orang China mana yang berani dengan tegas mengatakan bahwa China adalah negara paling aman di dunia? Negara mana yang memiliki begitu banyak anak-anaknya yang diperdagangkan? China adalah negara dengan jumlah kamera pengawas terbanyak di dunia. Kamera-kamera pengawas tersebut hanya digunakan untuk memantau orang, tetapi mereka tidak dapat menangkap pelaku perdagangan manusia.